Mungkin Anda di sini ada yang kepengen membangun atau merenovasi rumah Anda menjadi bangunan yang berkelas di daerah Jakarta dan Bekasi. Anda pasti pengen bangunan Anda sesuai keinginan dan budget, dan juga sesuai dengan kemauan Anda dan juga mimpi Anda yang udah Anda mungkin bangun bertahun-tahun ya. Nah, mungkin Anda sebelumnya udah pernah kena iklan kontraktor banyak banget, apalagi dengan algoritma Meta yang sekarang. Anda sekali ngeklik kontraktor, kemudian Anda kena iklan kontraktor yang banyak banget. Nah, Anda jadi makin bingung nih, gimana sih sebetulnya yang benar cara membangun itu, dan sebetulnya mana sih kontraktor yang benar untuk dipercaya. Anda jadi bingung karena udah kebanyakan pilihan. Mungkin juga Anda udah pernah dengar bahwa membangun itu sulit ya, dan merenovasi itu sulit dari teman-teman Anda yang mungkin udah pernah bangun. Mungkin teman-teman Anda juga pernah punya pengalaman buruk dengan kontraktor lain, sehingga Anda jadi lebih berhati-hati nih untuk memilih kontraktor dan juga memilih cara membangun. Tapi saya pengen bilang itu adalah hal yang wajar ya, apalagi di era internet kayak gini. Sekarang Anda banyak banget pilihan, dan juga Anda mendengar berita banyak kontraktor yang scam juga. Jadi Anda pasti harus lebih berhati-hati dalam memilih kontraktor dan juga melaksanakan konstruksi Anda. Nah, Anda jadi nggak perlu takut sekarang gimana caranya membangun dengan baik, karena saya akan share 3 rahasia bagaimana membangun atau merenovasi properti berkelas tanpa takut salah desain, over budget, atau mangkrak. Anda juga mungkin pernah dengar ya, kalau di dunia konstruksi ini banyak tipu daya, banyak scam, banyak penipuan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga menurut saya adalah hal yang benar untuk Anda percayai, karena memang banyak di luar sana yang kayak gitu. Nah, tujuan saya di sini adalah ngasih tahu kepada Anda gimana caranya supaya Anda menghindari itu nantinya. Jadi Anda bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi tanpa perlu bingung-bingung, tanpa perlu sistem tender, dan lain sebagainya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Ali, sarjana teknik Master of Science dari Universitas Gadjah Mada. Saya udah sekitar mungkin 5 tahunan ada di dunia konstruksi, dan juga sekarang saya sebagai General Manager di PT Kalmer Multiteknik, yaitu kontraktor desain build yang ada di Bekasi. Jadi saya pengen bilang ke Anda saat ini bahwa saya adalah kontraktor. Nah, terus kenapa saya sharing tentang hal-hal ini gitu kan? Karena gini, saya itu udah menerima prospek banyak banget. Dari mulai dulu masih di Jogja, sekarang ada di Jakarta, itu prospek banyak banget. Dan pasti nggak semuanya deal dong. Nah, saya mendengar cerita-cerita yang membuat saya sedih sebetulnya. Jadi, ada yang merasa bahwa dulu dia ditipu kontraktor, bahkan over budgetnya sampai 9 kali lipat. Ada yang kebingungan, tapi ujung-ujungnya salah milih kontraktor, dan lain sebagainya. Ada juga yang merasa ditawar murah nih. Misalnya saya tawar 500 juta, kemudian ditawar kontraktor lain 400 juta. Kalau saya sih, ya udah, kalau misalnya memang ada yang lebih murah, silakan ambil aja. Ternyata ujung-ujungnya di belakang diminta lagi gitu kan. Akhirnya banyak item yang nggak tertawar. Akhirnya ujung-ujungnya ya sampai 600 juta juga gitu. Nah, saya jadi pengen kasih tahu nih kepada Anda gimana caranya Anda bisa mendapatkan kontraktor yang benar. Karena perlu diketahui bahwa nggak bisa semua orang se-Indonesia ini dilayani oleh Kalmer Multiteknik. Kami cuma pengen ini bisa di-share, sehingga kalaupun Anda nanti bersama kontraktor lain, Anda juga bisa mendapatkan hasil yang sama dengan kualitas yang akan ditawarkan oleh Kalmer Multiteknik. Jadi nanti Anda bisa cari kontraktor lain, silahkan, tapi dengan cara-cara yang sudah kami ajarkan. Karena kami percaya ujung-ujungnya itu adalah customer. Jadi customer ini harus mendapatkan yang terbaik, sehingga Anda bisa mendapatkan kenyamanan dan tanpa stres dalam membangun properti. Nah, dulu karena saya basicnya adalah teknik sipil di S1 dan S2-nya, saya sangat terbiasa dengan yang namanya sistem konstruksi di pemerintahan. Sistem di konstruksi pemerintahan ini kan modelnya ada perencanaan, bahkan kalau di pemerintahan ada pra-perencanaan ya. Kemudian yang kedua ada perancangan, desain, kemudian ada tender, dan juga ada konstruksi. Menurut saya memang itu adalah sistem yang paling ideal kalau kita mau yang namanya konstruksi. Kemudian habis itu saya bisnis di bidang konstruksi, partnership di bidang konstruksi, saya bawa sistem itu ke dalam kontraktor yang membangun rumah ya, kontraktor yang residensial. Yang kayak sekarang saya bangun rumah, bangun kos gitu-gitu. Kemudian saya terapkan sistem kayak gitu. Ada tendernya, ada konstruksinya, ada perencanaannya. Memang sih kalau bagi saya mudah, karena saya udah terbiasa melakukan hal tersebut. Ternyata ketika itu diterapkan ke orang lain, ternyata itu sangat sulit. Banyak langkah yang salah, akhirnya ujung-ujungnya tetap aja nggak maksimal, ya kan? Saya bahkan sudah membuat video playlist di YouTube, ada sekitar hampir 50 video, atau mungkin lebih,
Itu tentang bagaimana membuat sistem itu, dari mulai perencanaan, tender, sampai dengan konstruksi. Evaluasinya adalah kebanyakan dari Anda yang mungkin bukan di bidangnya ya, bukan di bidang konstruksi, itu kebingungan. Akhirnya repot dan juga ya akhirnya jadi malah tambah bingung gitu kan. Akhirnya saya mikir gimana sih caranya supaya Anda itu nggak kebingungan gitu ya, supaya Anda tuh bisa lancar dalam membangun tanpa harus sistem tender kayak gini ya. Jadi Anda nggak perlu belajar sampai detail banget, tapi juga Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itulah dimana saya menemukan sistem yang sebetulnya sudah sering dipakai juga di pemerintahan, yaitu adalah sistem design build. Menurut saya ini adalah satu-satunya sistem yang paling terbaik untuk Anda bisa membangun atau merenovasi rumah dengan baik. Kenapa saya bilang ini satu-satunya cara? Karena ini adalah memudahkan ya, memudahkan Anda di dalam proses awal dari desain, kemudian kontraktor sampai dengan konstruksi gitu. Ini adalah cara yang paling mudah dan paling nyaman menurut saya untuk orang-orang seperti Anda yang membangunnya rumah atau bangunan residensial lainnya. Nah, makanya di video ini saya pengen share 3 rahasia bagaimana kita bisa memaksimalkan design build untuk membangun atau merenovasi rumah impian kita. Ya, kita masuk dari yang pertama, yaitu adalah bagaimana menerapkan design build. Sebenarnya design build ini apa sih? Design build ini adalah gampangnya kalau dulu Anda merencanakan sama arsitek, kemudian tender, Anda mencari kontraktor, kemudian Anda membangun dengan kontraktor gitu kan. Masalahnya adalah kebanyakan pada saat proses tender, selengkap-lengkapnya dokumen yang Anda buat itu pasti terdapat error dari estimasi volumenya, jadi waktu nyampe kontraktor volumenya beda, atau bahkan volumenya dari arsitek udah salah, kemudian bahan yang dikasih arsitek itu nggak mudah dicari di pasaran sehingga mahal atau bahkan nggak bisa didapetin. Selanjutnya adalah metode kerja. Metode kerjanya berbeda, jadi estimasi harga arsitek misalnya bisa lebih murah dibandingkan dengan realnya, karena si kontraktor kan udah mempertimbangkan metode kerjanya gitu. Kalau misalnya arsitek ngitungnya volume aja, si kontraktor ngitung dengan metode kerja. Atau malah bisa sebaliknya, dari arsitek itu terlalu mahal, ternyata kontraktor bisa dapat harga lebih murah. Nah, proses transfer ini juga diperparah dengan banyaknya kontraktor yang ikutan. Jadi ada satu dokumen dari arsitek, kemudian ada satu dokumen dari kontraktor, si kontraktornya ini sendiri misalnya ada 3-5. Jadi Anda harus membandingkan mana yang terbaik gitu kan. Belum lagi kalau misalnya kontraktornya main belakang, main apa dan segala macam, itu lebih repot lagi. Ya kan, Anda malah jadi tambah bingung. Padahal Anda kan beda dengan pemerintahan ya. Anda kan pengennya duit Anda maksimal gitu ya, bukan main cara kayak gitu. Nah, ini proses transfer inilah yang sering bikin bingung ya. Materialnya nggak detail misalnya, ataupun misalnya arsitek udah naruhnya detail, tapi kontraktornya miss. Ya namanya juga transfer dokumen. Nah, inilah yang dipermudah dengan design and build. Design and build ini apa? Sebetulnya tetap ada arsitek, tetap ada orang sipilnya, orang konstruksinya, tapi dua orang ini berada di dalam satu perusahaan. Artinya ada di satu payung. Pada saat arsitek mendesain, dia langsung konsultasi dengan kontraktor. Karena kenapa? Karena materialnya ada nggak? Ini yang saya pengen desain kayak gini, materialnya kira-kira ada nggak? Atau saya pengen desain kayak gini, kira-kira dibangunnya kayak gimana ya? Atau saya pengen bikin material ini, harganya dari kita tuh udah berapa sih? Gitu kan? Nah, itu adalah mempermudah karena di dalam satu payung. Dan ini resikonya cenderung lebih rendah karena kan juga bangunnya cuman bangun rumah ya, rumah renovasi rumah dan renovasi gitu ya. Jadi resikonya juga lebih rendah gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa sebetulnya di perusahaan dan juga di pemerintahan itu sistemnya tender, apalagi tender terbuka? Saya sering ngobrol dengan orang pemerintahan ataupun orang swasta gitu ya, swasta corporate. Mereka bilang sebetulnya sih saya nggak mau tender gitu ya, saya nggak mau open tender begini karena repot. Enakan penunjukan langsung aja udah. Tapi kan masalahnya mereka terpacu dengan aturan. Artinya aturan minimal harus cari 3 kontraktor dan lain sebagainya. Ya, makanya jadi sebetulnya design build ini adalah cara yang terbaik, gitu kan. Terus Anda mungkin mikir, ya design build kan mungkin cara yang terbaik ya, tapi kan arsitek dan kontraktor ini di satu perusahaan nih, ya kan. Gimana caranya supaya Anda nggak curiga, dan gimana caranya Anda memilih kontraktor design build yang terbaik? Nah,
Caranya adalah kita masuk ke rahasia kedua, yaitu gimana caranya milih kontraktor design and build. Kan kita akan melepaskan nih sistem tender ya. Kita nggak akan pakai sistem tender karena terlalu ribet gitu ya. Terus gimana caranya kita bisa dapat si kontraktor ini tanpa harus melalui proses tender dan tanpa pusing-pusing. Nah, ada 5 caranya memilih kontraktor menurut saya yang nantinya bisa Anda terapkan. Anda nggak harus milih Calmer, tapi Anda bisa nanti pilih kontraktor yang lainnya yang memenuhi kriteria ini. Pertama adalah kontraktornya harus punya sosial media. Di tahun 2025 ini atau di zaman sekarang, kalau misalnya kontraktor nggak punya sosial media, Anda bisa anggap kontraktor itu nggak ada. Ya, karena semua digital itu, semua identitas digital itu ada di digital, ada di dunia maya. Jadi sekarang kontraktor ini harus punya sosial media. Kenapa? Yang pertama berarti jejak digitalnya ada, kemudian kalau ada apa-apa, pastikan nggak mungkin mempertaruhkan brand sosial medianya demi hal-hal yang sepele. Ya, kemudian ya Anda bisa carilah di internet, bisa lihat portofolionya gimana, bisa lihat isinya gimana, udah kayak website lah ya. Kemudian kalau misalnya Anda mikir, tapi si kontraktor itu gitu kan, sosial medianya bagus, cuman bermasalah. Ya memang bermasalah, tapi bayangin kalau dia bermasalah, tapi nggak punya sosial media. Anda mau up kemana? Anda mau mention siapa? Gitu kan, nggak bisa. Kasus ini bisa naik, misalnya ada masalah ini bisa naik, ya karena dia ada sosial medianya, jadi bisa ditagih kredibilitasnya. Yang kedua adalah punya kantor. Saya nggak bilang kontraktornya harus punya kantor di tempat yang bagus atau misalnya di Sudirman gitu ya. Tapi maksudnya kantor ini apa sih? Minimal ada tempat bernaungnya, tempat kerjanya, dan Anda bisa lihat nantinya. Ini orang beneran punya tim apa enggak? Ini beneran punya aktivitas atau enggak? Atau jangan-jangan ini perusahaan bodong ya? Nggak ada kegiatan di situ kan? Anda bisa cek di Google, bisa didatengin langsung, bisa janjian gitu kan. Anda cek dulu, ada nggak aktivitas di dalam kantornya, kegiatannya seperti apa. Balik lagi, bukan maksudnya kantornya tuh harus di tempat-tempat mewah, di tempat-tempat premium, SCBD, nggak kayak gitu juga. Tapi yang penting ada tempatnya ya. Anda kantor Calmer juga di perumahan kok gitu kan. Tapi Anda bisa main-main ke sini, Anda bisa ngobrol sama kita atau mungkin diskusi-diskusi nanti Anda pengen apa. Itu juga bisa. Yang ketiga, karena desain build ini harus mendesain dan juga membangun, pastiin si kontraktornya punya timnya. Karena gini, bedakan antara desain build dengan metode konvensional alias sama pemborong. Kalau metode pemborong itu Anda misalnya pengen bangun rumah, kemudian desainnya dicari di internet atau mungkin dia buat seadanya aja, pakai kertas lah, pakai Excel lah, pakai apa. Jadi seadanya aja sesuai dengan denah, kemudian nanti baru belakangnya deh ngikut gitu kan, desainnya ngikut. Nah, itu nggak kayak gitu desain build. Desain build itu harus didesain oleh desainer profesional, arsitek lebih bagusnya, dan utamanya arsitek ya. Kemudian dibangun oleh kontraktor ya, kontraktor yang profesional. Itu juga harus. Jadi pastiin yang ketiga adalah kontraktor Anda punya timnya, punya tim arsitek, punya tim sipil, minimal banget. Dan juga sebetulnya ini yang Anda yang nggak banyak orang ceritain, yaitu harus udah ada dedicated tim finance. Tim finance itu bukan membantu Anda, tapi membantu kontraktornya. Banyak kejadian gini, kontraktor itu nggak nakal sebetulnya. Nggak nakal, baik, tulus, baik, dan nggak ada niat sama sekali nyolong atau wan prestasi. Tapi kenapa dia akhirnya proyeknya jadi salah, jadi mangkrak, jadi bangkrut? Karena dia nggak dikontrol oleh orang finance. Dia kira duitnya masih banyak, ternyata tinggal dikit. Dia kira pengeluaran dia cukup, ternyata enggak. Jadi nggak ada orang finance yang kontrol. Gitu. Ini salah satunya. Ya, jadi 3 itu harus punya tim. Bahkan di Calmer Multiteknik sendiri, dan itu saya sendiri ya, itu kami bisa ngasih advice tentang investasi. Jadi investasi nanti brandingnya seperti apa, marketingnya seperti apa, itu kami bisa ngasih masukan. Itu dari saya sendiri nantinya. Yang keempat adalah bisa didatengin proyeknya. Salah satu ngecek supaya kontraktor nggak bodong adalah bisa didatengin proyeknya. Anda bisa datang ke proyek yang sedang berjalan atau proyek yang sudah selesai. Cuman kalau proyek yang sudah selesai kan hubungannya juga sama customer ya, sama customer si kontraktornya. Kita juga nggak enak kalau misalnya nanti ngehubungin dia terus, ngelihat hasilnya apa segala macem.
Walaupun mungkin si orangnya sih senang-senang aja ya, tapi kan kalau keseringan juga nggak enak, mengganggu privasi orang, mengganggu data orang dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya mungkin ngedatengin proyek-proyek yang sedang berjalan aja. Ini memastikan bahwa si kontraktornya punya tim, dan juga Anda memastikan proyek Anda ini bukan satu-satunya yang dikerjain, karena kalau misalnya nggak ada proyek sama sekali, jangan-jangan proyek Anda itu proyek pertama gitu kan, proyek pertama, dan itu resikonya bisa lebih tinggi. Jadi lebih baik Anda mencari kontraktor yang memang sudah berjalan di beberapa proyek sehingga itu lebih safety ya. Kemudian yang terakhir adalah, ini yang paling penting, apalagi kalau Anda ingin membangun dan merenovasi bangunan yang berkelas, yaitu adalah pastiin kontraktor Anda pernah mengerjakan proyek Anda, baik itu secara visualnya, secara jenisnya, ataupun secara nilai. Ini yang paling penting. Secara nilai ini paling penting. Jadi renovasi 200 juta sama renovasi 1,5 miliar itu bukan cuma 5-6 kali lipatnya doang. Anda mungkin mikirnya, oh ini kan cuma nambah volume ya, gitu kan, sama aja kayak bangun 6 rumah gitu kan. Enggak sama sekali. Beda caranya. Yang pertama adalah secara style beda. Rumah yang 200 juta dengan rumah yang 1,5 miliar. Yang kedua, strukturnya beda. Strukturnya lebih besar, lebih harus punya kehati-hatian yang tinggi, dan lain sebagainya. Apalagi Anda renov ya, itu harus melihat kondisi existing kayak gimana, rumah Anda kayak gimana sekarang, sehingga bisa lebih maksimal dan juga lebih irit. Kemudian juga resiko secara keuangan. Jadi walaupun misalnya kelihatannya volumenya mungkin cuma lebih tinggi doang, tapi sebetulnya enggak. Misalnya gini, kalau misalnya dana cadangan sebuah kontraktor itu 10%, kalau misalnya bangunan 200 juta, itu cuman perlu menyiapkan 20 juta sebagai dana cadangannya atau dana safety-nya. Biasanya sih 30%. Tapi kalau misalnya 1,5 M, berarti dana cadangannya aja udah 150 juta. Itu kan udah beda dari kapasitas kontraktornya. Makanya pastiin kalau misalnya Anda pengen membangun atau merenovasi di atas 1 miliar gitu ya, misalnya 1,5 miliar, pastiin ada project-nya gitu. Ada project yang udah pernah dikerjakan dan berhasil, atau yang sedang berjalan. Itu adalah salah satu trik paling ampuh untuk bisa menjamin si kontraktor bisa bangun apa yang kita inginkan. Kemudian kalau misalnya mungkin Anda mikir, oke, sekarang saya percaya dengan design build. Kemudian sekarang saya tahu gimana cara pilih kontraktor tanpa harus tender. Tapi saya pengen tetap ngawasin nih tentang design build-nya, dan gimana caranya saya ngawasin supaya nggak pusing. Nah, ini kita harus tahu dokumen apa aja yang dibutuhkan di design build. Sebenarnya ini dasar. Jadi Anda harus tahu juga dokumen apa aja yang dibutuhkan nih untuk bisa membangun design build. Yang pertama adalah harus punya desainnya, baik 2 dimensi, 3 dimensi, atau lainnya ya. Tapi yang terstandar ya, istilahnya 3D-nya ya pakai SketchUp, di render, kemudian 2 dimensinya bisa pakai CAD, atau mungkin dari layout, dari SketchUp juga bisa. Intinya ada gambarnya deh. Yang kedua adalah RAB, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini bukan cuma ngomongin tentang berapa jumlah nilai proyeknya, tapi apa sih detail kerjaan yang dikerjakan, ya kan? Oh, saya dapat struktur yang bentuknya seperti ini, tulangannya ini. Saya dapat kloset yang mereknya ini. Saya dapat granit yang mereknya ini, dapat marmer yang ini, ya kan? Misalnya dapat cat mereknya ini. Jadi itu yang paling penting, jelas tentang apa aja pekerjaannya, berapa apa jenis materialnya, dan juga berapa volumenya. Itu yang paling penting di dalam rencana anggaran biaya. Selain tadi jumlah akhirnya ya. Kemudian yang ketiga adalah schedule. Jadi pastiin si kontraktor ini bisa membuat schedule. Ya, dia bisa tahu ini kapan dikerjain, ini kapan dikerjain, kapan terminnya, kapan termin lagi, gitu kan, kapan pelunasan, dan berapa lama pekerjaannya. Jadi itu dia 3 dokumen yang dibutuhkan untuk mengontrol project design and build. Nah, mungkin Anda lagi kebanyakan informasi ya. Dari tadi yang pertama kita ada sistem design build, kemudian cara memilih kontraktor design build, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengontrolnya. Nah, mungkin kalau Anda yang pengen dibantu oleh Kalmer Multiteknik, Kalmer Multiteknik menjamin kita udah memenuhi semua kriteria tersebut. Kami sudah menerapkan yang namanya design build, kami punya arsitek sendiri, punya tim sipil sendiri, punya analis investasi sendiri, punya finance sendiri, punya logistik sendiri, dan lain sebagainya.
ya, itu adalah udah lengkap lah ya, terutama arsitek dan sipilnya. Terus kami juga bisa dicek di sosial media, Calmer ID bisa dicek ya. Kemudian di website calmer.id bisa dicek juga, di YouTube juga ada. Kemudian yang kedua, kantor kami ada di Taman Wisma Asri di Bekasi dan workshop kami ada di Babelan. Jadi Anda bisa datang ke kantor. Ya, kalau misalnya Anda pengen ngobrol sama saya atau ngobrol sama partner saya, itu bisa janjian, nanti kita ngobrol, mungkin Anda punya rencana seperti apa gitu ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan ya, kami sudah punya semua. Kemudian Anda bisa datengin proyek kami ya. Kalau untuk video sampai video ini selesai, ada di Prima Harapan Residence, ada di daerah Kodau, kemudian ada di Tangerang ya, dan beberapa lokasi lain, ada juga di Bekasi Timur. Itu kita bisa janjian untuk datang ke proyek. Kemudian kami juga sudah pernah mengerjakan variasi pekerjaan ya, tapi mungkin kalau kita dibilang range-nya berapa, antara 500 juta sampai 2 miliar itu udah pernah kami kerjakan semua. Yang di Prima Harapan Residence itu hampir 2 miliar, kemudian yang di Meruya juga hampir 2 miliar dan lain sebagainya. Jadi kami sudah pernah mengerjakan, dan juga nanti kalau Anda bekerja sama-sama kami, Anda dapat 3 dokumen itu pasti ya, dapat desain, dapat RAB, dan juga dapat schedule ya, dapat 3 dokumen tersebut. Nah, cuman mungkin kalau untuk ini kan udah pertengahan tahun ya, udah bulan Juli, ini video ini dibuat di bulan Juli, kemungkinan besar sih kami sudah penuh karena yang berjalan sudah 8 project. Tapi kalau misalnya Anda pengen konsultasi dulu, mungkin nanti bisa ada slot 2-3 untuk tambahan ya. Tapi saya juga nggak tahu. Mungkin Anda juga bisa chat admin dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, mudah-mudahan ada slotnya ya. Mudah-mudahan ada slotnya dan kami bisa mengerjakan. Karena gini, Anda harus chat admin dulu karena kami juga nggak tahu kami bisa bantu atau enggak. Contoh, Anda mau bangun gudang ya. Kalau misalnya kontraktor lain pasti bilang bisa. Kalau kami bilang nggak dulu deh. Kami fokusnya di residence dulu gitu kan. Atau Anda bilang, saya mau bangun gedung 20 lantai ya kan. Kalau kontraktor lain mungkin langsung teriak, bisa, saya kenal ini tuh, saya kenal itu. Nah, kalau kami enggak. Kepercayaan adalah yang paling utama. Jadi kalau kami nggak bisa bantu, kami akan bilang. Atau mungkin kejauhan ya. Kejauhan dari tempat kami juga kami mungkin nggak bisa bantu. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Kami bisa bantu atau enggak, kemudian Anda mungkin konsultasi sedikit, apalagi mungkin bangunan Anda investasi ya, Anda bisa konsultasi sama saya. Nah, kalau misalnya Anda tertarik atau pengen ngobrol dengan kami, Anda bisa isi klik link yang di bawah ya, klik link yang di bawah, itu kita sistemnya first come first serve, jadi siapa yang paling cepat, dia yang akan nanti dilayani duluan. Dan kalau misalnya tiba-tiba misalnya ada yang masuk nih, sekarang ini rata-rata sehari kan masuk 5-10 ya prospek. Tapi kalau misalnya ternyata Anda urutan ke 10 dan kami cuman 3 gitu ya, kemudian yang 3 deal padahal Anda juga belum dapat kesempatan konsultasi, ya mungkin kami bisa bantu konsultasi dan bantu cariin kontraktor yang lain. Maksudnya Anda cari sendiri, tapi nanti kami evaluasi kontraktornya seperti apa. Jadi itu adalah bentuk layanan kami lah untuk bisa membantu Anda lebih walaupun Anda nggak bekerja sama dengan kami. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa isi yang di bawah, bisa diklik aja, bisa di deskripsi atau di bawah ya, dicek aja. Sampai jumpa. Kalau misalnya memang kita berjodoh, kita bisa bekerja sama. Kalau enggak, kami bantu Anda untuk mendapatkan kontraktor yang terbaik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.